Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Pada pembelajaran yang ketiga, kita awali dari materi melengkapi teks rumpang. Pernahkah adik-adik melihat teks seperti ini? Atau teks seperti ini? Yaitu adalah teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Nah adik-adik, kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah membahas tentang panel surya. Nah berikut ini beberapa kegunaan panel surya. Yang pertama, panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Yang kedua, panel surya pada lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Yang ketiga, panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Yang keempat, panel surya pada mesin kalkulator mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan menyimpannya di baterai. Yang kelima, panel surya pada kamera pengintai atau CCTV. Dan yang keenam, panel surya pada penyimpan daya atau power bank. Biasanya ini dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik atau yang sering kita lihat pada handphone ya. Nah, selain panel surya, energi matahari juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Panas yang berasal dari matahari digunakan pada oven tenaga surya. Nah, prinsip kerja oven ini hampir sama dengan panel surya, yaitu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik, sehingga energi panas terpusat pada satu titik. Nah adik-adik, namun perbedaannya dengan panel surya adalah oven atau pemanas ini menggunakan aluminium foil. Energi panas yang terkumpul ini akan menjadi sumber panas yang akan memanaskan bahan makanan. Pada pembelajaran yang keempat, kita awali dari materi menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Nah adik-adik, teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Apabila menemukan kata tidak baku dalam teks eksplanasi, sebaiknya lakukan perbaikan dengan cara menuliskan
atau menggantinya dengan kata baku atau penulisan yang tepat. Nah, kamu dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Nah, adik-adik, masih ingatkah kamu salah satu wujud sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi? Nah, salah satu sikap positif tersebut diwujudkan dengan rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Nah, saat ini sebagian besar barang buatan Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan barang asing, terutama barang yang menjadi komoditas ekspor. Nah, misalnya makanan, rempah-rempah, pakaian, mebel, alat rumah tangga, atau tas. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawainya. Nah, selain itu, menggunakan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Cinta terhadap barang buatan Indonesia diwujudkan dalam berbagai tindakan, antara lain lebih senang membeli barang buatan Indonesia, mengurangi penggunaan barang asing, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing, dan memberikan penghargaan terhadap barang buatan Indonesia. Nah, adik-adik, apakah kamu merasa bangga menggunakan barang buatan Indonesia? Tentunya kita harus bangga ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga. Nah, kamu bisa menceritakan pengalamanmu pada teman-temanmu atau kepada orang tuamu atau kepada saudaramu. Nah, cukup sekian ya video pembelajaran kita untuk kali ini.